Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Quba rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dilanjut dengan kajian. Insyaallah mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia dan seluruh umatnya yang mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Udah pakai ini ya? Colokannya mana? Belum. Baik. Insyaallah kajian kita tidak seperti biasanya, atau udah ada mungkin materi ini ya, yaitu Sirah Nabawiyah. Insyaallah sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kali ini kita baru semacam muqaddimah, pendahuluan ataupun introduction tentang pelajaran Sirah Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sirah berasal dari kata sara yasiru, artinya berjalan. Sirah artinya perjalanan, ya, sirah artinya perjalanan. Tapi kadang-kadang digunakan juga dalam bahasa Arab sirah syakhsiyah, itu biodata. Sirah syakhsiyah biodata. Syakhsiyah itu kepribadian, ya. Berarti artinya adalah ya, biodata begitu. Sedangkan kata nabawiyah berasal dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifah, ya, nisbiyah, nasabiyah dari kata Nabi, ya. Sehingga digabungkan menjadi sirah nabawiyah, artinya adalah sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun setelah diangkat menjadi rasul, serta suatu kondisi yang melingkupinya. Jadi mencakup pelajarannya itu adalah baik sebelum jadi nabi maupun setelah jadi nabi, sehingga mempelajari sirah nabawiyah bahkan sejak sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, suasana yang termasuk diantaranya kan ada ayat yang berkaitan dengan perang yang tentara gajah itu kan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian sirah Nabi menjadi inspirasi bagi kehidupan. Ini urgensinya. Apa pentingnya atau urgensinya kita mempelajari sirah nabawiyah? Yang pertama adalah sirah Nabi menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Sebab hakikatnya sejarah itu terulang-ulang saja, ya. Jadi dengan kita membaca sirah nabawiyah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran, dan pelajaran kita ambil menjadi inspirasi hidup kita. Jadi hidup itu sirkulasinya adalah pengulangan-pengulangan saja, dan solusinya ada pada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau hari ini Gaza dihisar atau diboikot umpamanya oleh Israel, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah dihisar dengan Bani Hashim, ya, diboikot oleh orang-orang Quraisy sehingga tidak boleh bertransaksi, tidak boleh jual beli, tidak boleh bahkan melakukan akad nikah dengan pihak luar, sehingga di antara mereka ada yang kelaparan, ada yang kehausan, bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Tapi kemudian prasasti tulisan yang menjadi pengumuman bagi diboikotnya Rasulullah dan keluarga besarnya Bani Hashim itu kemudian terobek, sudah selesai dimakan oleh rayap, dan ternyata kemudian benar begitu dibuka suratnya itu piagamnya itu sudah robek sama sekali, bahkan hancur oleh rayap walaupun kertasnya digulung gitu ya. Yang tersisa hanya tulisan kalimat Allah saja. Nah, disitulah pada saat itu selesailah pemboikotan. Nah, saat ini juga Gaza lagi diboikot oleh Israel ya. Yang kan itu penjara terbuka karena tidak boleh masuk obat-obatan, tidak boleh masuk listrik, tidak boleh masuk segala macam keperluan hidup sehari-hari yang menjadi urgen bagi kemanusiaan. Maka untuk membela Gaza Palestina itu tidak harus jadi muslim. Jadi manusia aja dia harus sudah ada panggilan, karena itu sudah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditorehkan oleh founding father kita. Kemudian bapak-bapak sekalian, mempelajari sirah Nabi akan menghadirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan juga rasa cinta melahirkan sikap pengorbanan. Ya, sering kami sampaikan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Saya sering maulid di mana-mana, kalau saya tanya ibu-ibu, coba sebutkan 2 aja nama istri Nabi, tapi selain Khadijah dan Aisyah. Itu enggak tahu mereka, padahal istri Nabi 9, 11 bahkan ya. Tapi yang tahu cuma Khadijah, Aisyah, karena Aisyah ada lagunya katanya. Ya, gitu. Anak-anak kita kalau ditanya sebutkan 2 nama cucu Rasulullah yang terkenal itu, mereka nggak bisa. Tapi kalau ditanya sebutkan 2 tokoh kartun dari Malaysia, bapak-bapak aja hafal tuh. Padahal film itu buat anak-anak ya. Ipin Upin langsung mereka menjawab gitu. Ya. Tokoh-tokoh politik kalau ditanya siapa itu, umpamanya Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Jangan-jangan bapak-bapak juga baru dengar nih kata-kata yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, nggak tahu padahal mereka juga adalah tentara-tentara, the new hero ya, the real hero begitu. Tapi umat Islam nggak tahu. Ini kan menunjukkan bahwasanya mengurangi cinta kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya. Karena nggak kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya. Anak-anak kita Spider-Man lebih kenal. Ya. Bahkan yang terbaru aja seperti Avenger gitu ya. Kemudian yang baru-baru Aquaman, Ant-Man, pahlawan yang kita masih kecil nggak tahu. Sekarang orang-orang anak-anak udah kenal, dan mereka itu adalah tokoh-tokoh tersebut fiktif, gak ada sebenarnya, cuman karena Amerika sebenarnya kayak gitu ya dihebat-hebatin aja dah gitu ya. Ada Rambo segala, Rambo aja meninggal kan. Ya, jadi kita nggak kenal kepada Nabi, bagaimana kita akan cinta pada Nabi? Kita nggak kenal sama keluarga Nabi, bagaimana kita bisa cinta sama keluarga Nabi? Sulit rasanya. Ya, padahal Rasulullah SAW bersabda, la tajidu halawatal iman illa ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaikum mimman siwahuma. Kalian tidak bakal menemukan manisnya iman hingga kalian menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada yang lainnya. Cinta pada keluarga boleh, cinta pada harta boleh, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita cinta kepada yang lain lebih kita cintai daripada Allah Rasulnya, kita tidak akan menemukan lezatnya manisnya iman.
Nah, salah satu sarana untuk mencintai Nabi, keluarganya adalah belajar sirah nabawiyah. Makanya kita hilangin tuh Pak kebiasaan dulu kita kalau di ruang tamu gelas pajangannya, piring pajangannya, ya ganti dengan buku-buku di depan ruang tamu. Sehingga apa? Ketika tamu menunggu kita, umpama tanggung sedang di perjalanan atau kita sedang di dalam, mereka bisa lihat buku-buku, baca buku. Setidak-tidaknya kalau anak-anak kita nanti sudah dewasa, ini buku apa Pak? Ini tentang buku apa? Baca aja. Baca mereka akan penasaran. Ya, sehingga bertambah keilmuan mereka. Saya dulu pernah Pak, waktu menjadi santri itu kalau liburan sowan ke kiai-kiai mengambil barokah. Salah satunya yang saya kunjungi adalah Kiai Haji Almarhum Syafi'i Hazami. Dia itu kiainya kiai Pak, di Betawi. Enggak pernah ke luar negeri, tapi orang-orang Mesir, maksudnya orang-orang Indonesia yang belajar di Mesir, kalau lulus ngajinya sama dia. Tinggal di Kebayoran Lama dulu. Nah, waktu itu saya sowan kepada beliau, kitabnya banyak gitu kan ya. Apa kata beliau? Rumah yang di sana ada kitab-kitab dan di dalam kitab sudah pasti ada nama Rasulullah, ada nama sahabat, ada nama ulama-ulama, wali-wali Allah. Insya Allah rumah yang ada kitab-kitabnya banyak seperti itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi banyak nama-nama aulia, para wali, ya apalagi kitab-kitab tebal tafsir, hadis, ya apalagi yang berbahasa Arab. Walaupun kita nggak bisa baca Pak, biarin aja. Mungkin nanti ada generasi berikutnya dari keluarga kita yang melanjutkan. Nah, sekarang sudah ngetren kan, pesantren kan. Walaupun dia bapaknya pengusaha, masuk anaknya pesantren, ya. Walaupun bapaknya tentara, anaknya masuk pesantren. Ya siapa tahu terbuka kita wariskan, ya, literasi dari ulama-ulama dahulu untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin perlu supaya kita mengenalkan Nabi kita, ya, kepada umatnya, itu kaum muslimin wal muslimat. Yang ketiga, dengan mempelajari sirah Nabi kita akan mengetahui hukum yang disebutkan oleh suatu ayat Al-Quran, sebab setiap ayat memiliki asbabun nuzul. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu hukumnya kalau kita nggak tahu sejarahnya atau asbabun nuzul, sebab kenapa ayat itu turun. Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh umpamanya, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba itu secara berlipat ganda. Lalu kita berpegang teguh atau berpaham bahwasanya ya nggak boleh riba itu yang berlipat ganda, yang 10% bunganya 20%, enggak. Semua riba walaupun sedikit haram. Nah, ini karena nggak tahu sejarahnya. Itu turunnya ayat riba bertahap-tahap. Mulai dari wacana, dari pelipatan bunga yang besar sampai kemudian sampai totalitas sedikit pun nggak boleh riba. Ya, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah oleh kalian sisa sedikit pun daripada riba kalau kamu masih mengaku orang mukmin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu enggak mau meninggalkan berarti kamu nantang perang kepada Allah dan Rasul. Allah Rasulnya serius di dalam memerangi bahaya ekonomi riba. Hampir semua bangsa-bangsa nggak akan maju-maju dengan sistem riba ini, kecuali orang-orang Yahudi. Maka Allah serius, ini perang sebenarnya. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Nah, orang-orang yang nggak tahu asbabun nuzulnya mengatakan yang nggak boleh itu riba yang berlipat ganda. Kalau yang sedikit-sedikit bolehlah, nggak bisa. Nggak bisa. Sama dengan sejarah khamar. Khamar pertamanya hanya wacana. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun wa manafi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya tentang khamar, katakanlah di khamar itu ada manfaatnya memang. Tapi bahayanya atau dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Baru wacana, belum bilang haram. Gitu. Nanti kemudian naik lagi.
La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabok. Akhirnya orang-orang muslim mulai meninggalkan khamar dikit demi dikit, terutama menjelang salat. Kalau saya minum habis asar nanti pengaruhnya pas maghrib. Enggak minum dulu. Enggak minum tuh antara asar dengan ke maghrib. Maghrib ke isya demikian juga, enggak mau dia minum. Paling pada isya atau pada subuh yang panjang antara waktu salat ke waktu salat yang lainnya. Tapi kan berkurang, yang biasanya dulu tiap waktu dia minum berkurang. Nah, setelah persiapan jiwa untuk meninggalkan khamar sudah siap, Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu. Ya, semua yang namanya khamar, judi, mengadu nasib adalah najis dari perbuatan setan, maka jauhilah oleh kalian. Maka totalitas saat itu sampai ada becekan-becekan khamar yang dibuang sahabat, meninggalkan khamar itu, taat langsung gitu. Ya, sampai ada bekas-bekas becekan orang ngebuang khamar karena semua udah totalitas haram. Nah, itu kita belajar sejarah akan mengetahui hukum melalui asbabun nuzul, sejarah kenapa suatu ayat itu bisa turun seperti itu. Yang kemudian juga dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan mengetahui tahapan-tahapan dalam berdakwah. Ada dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia-rahasia. Ada dakwah jahriyah secara terang-terangan, hingga dakwah bisultah dengan kekuasaan. Kenapa Nabi kenapa Nabi enggak mensyariatkan kepada sahabatnya di Mekah perang? Karena masih lemah. Ada tahapan-tahapan. Begitu di Madinah siap melakukan peperangan. Ya, siap melawan. Nah, ini seperti ini adalah dalam dakwah pun ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung kita ganyang-ganyang ya. Bom jangan, nggak bisa. Nabi itu dakwahnya dengan rahmah, ya, dengan raufur rahim, dengan kasih sayang, ya. Nah, kalau kita mempertahankan diri, barulah kita angkat senjata. Jadi ibarat Islam itu rumah, ya. Kalau kita bilang rukun Islam ada 5, itu baru tiang, belum tembok, ya, belum pagar. Nah, tembok itu sistem Islam semua, pendidikan, politik, sosial, senian, dan sebagainya. Nah, pagernya itu adalah jihad. Rumah kita kalau nggak dipagar, masuk anjing, masuk babi, masuk kerbau. Caranya apa? Bikin pagar. Pagar itu jihad. Kalau ada yang menyerang, kita lawan gitu. Ya. Jadi itulah kesempurnaan Islam. Ya, kalau hanya tiangnya aja udah haji sekalipun, kalau kita itu rumah, ya masih kepanasan, masih kehujanan, masih keanginan, belum sempurna. Bunyal Islamu ala khamsin, itu baru 5 pondasi. Yang sempurna adalah ya ada temboknya, ada pintunya, ada jendelanya. Apa itu? Sistem hidup semua. Apa yang di Islam nggak diatur? Masuk WC aja diatur. Ya, bahkan hubungan suami istri aja diatur. Ya, berhubungan seksual aja diatur dalam Islam. Semua manhajul hayah, sistem kehidupan. Kemudian berikutnya pentingnya atau urgensi mempelajari sirah nabawiyah, metode mempelajari sirah Nabi pun sebenarnya mengikuti metode Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an menceritakan kisah-kisah para nabi kepada Nabi Muhammad agar kisah-kisah itu menjadi inspirasi dan penyemangat dalam mengemban tugas dakwah. Ya, Nabi sulit merasakan. Allah cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu termasuk kisah yang paling ahsanul qasas, Pak. Kisah yang paling terbaik. Ya, kalau kita seorang penulis novel, umpamanya kisah cerita, ya, atau maupun film, itu ikuti alur cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ ada cerita cinta. Di situ ada cerita pengkhianatan sesama anggota keluarga. Di situ ada cerita tentang kekuasaan. Di situ cerita ada tentang macam-macam, ya.
turun naik dari mulai beliau diturunkan ke bawah sumur, kemudian dinaikkan oleh Allah menjadi pejabat di Mesir. Ya, jadi itu Allah bilang ahsanul qasas, kisah yang paling bagus sekali. Nah, Nabi dikasih cerita Nabi Yusuf. Oh iya, Yusuf aja banyak cobaan-cobaan, naik turun. Ya, udah di istana difitnah dengan Zulaiha, masuk penjara. Tapi di penjara justru dia diangkat menjadi wazir lagi. Ya, naik turun dalam kehidupan itu. Nah, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad, ya, supaya mengaca dalam berdakwah berjuang itu ada pasang surutnya. Ya, walaupun Nabi ditopang oleh Allah, tapi ada pasang surutnya. Ya, supaya semua dai atau semua muslim bisa bersabar dalam mengemban melaksanakan ajaran agama ini. Nah, jadi sama metode yang Allah sampaikan kepada kita sama dengan metode yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengambil faedah ataupun pelajaran dari cerita-cerita itu. Sumber sirah nabawiyah bisa pertama dari Al-Quran, ya. Ada yang sifatnya langsung mengemukakan sebagian kejadian dari sirah Nabi, seperti perang Khandaq, perang Hunain, perkawinan Nabi dengan Zainab, ya. Kemudian mengomentari kasus dan kejadian sebagai jawaban atas masalah-masalah yang terjadi saat itu. Zainab ini, Pak, Zainab binti Jahas itu adalah anak bangsawan, ya, anak kepala suku di Quraisy. Tapi disuruh menikah dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah semacam pembantu Nabi, budak lah, diangkat. Jadi kayak anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harisah. Sehingga karena seperti anak angkat itu, orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad, karena sudah akrabnya. Nah, kemudian setelah Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab ini, namanya Zaid orang istilahnya orang bawah gitulah ya, derajatnya, ya, pembantu Nabi. Sementara Hindun itu adalah Zainab ini adalah orang terkaya, orang terhormat. Ya, enggak akur, Pak, dalam keluarga. Akhirnya cerai. Ketika cerai, Allah menyuruh Nabi Muhammad mengawini Zainab. Sebagai manusia, Nabi agak keberatan, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberatan. Kalau sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala, harus laksanakan perintah ini. Kenapa keberatannya? Apa kata orang entar, katanya. Kan Zaid bin Muhammad, masa saya menikahi istri bekas anak saya, gitulah katakanlah. Kata sangkaan orang, ya, kata sangkaan orang, masa saya nikahin perempuan yang bekas istri anaknya, bekas ayah anaknya. Saat itu tabanni atau adopsi anak dianggapnya seperti itu, Pak, seperti anak sendiri. Nah, ini masih terjadi di kita. Jadi tentang turunnya ayat itu demi untuk menjelaskan bahwa tabanni, hukum adopsi, anak angkat itu hukumnya enggak sama dengan anak kandung sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal warisan, enggak dapat dia. Dalam hal apa? Hal pernikahan. Berarti menikahi bekas istri anak angkatnya boleh, bukan anak kandungnya, bukan mantunya gitu. Kalau memantu enggak boleh memang. Bagaimana juga yang namanya mertua itu kayak orang tua sendiri, sampai walaupun dia cerai itu kayak orang tua sendiri, mertua kita itu. Nah, turunnya ayat itu dalam rangka untuk menghilangkan sangkaan orang-orang jahiliyah saat itu bahwa hukum adopsi tidak sama dengan hukum anak kandung sendiri. Ya, falamma qada Zaidun wataran
zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah selesai urusannya, zawwajnakaha, kami yang menikahkan engkau dengan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zainab termasuk bangga, saya nikah dengan Rasul, disebut di Al-Qur'an. Disebut dalam Al-Qur'an. Dan satu-satunya sahabat yang disebut dengan langsung namanya Zaid itu di Al-Qur'an, ada di Al-Qur'an, cuman Zaid doang. Abu Bakar sendiri pas sahabat enggak disebutin, Abu Bakar di Al-Qur'an enggak ada. Umar enggak ada, tapi Zaid ada. Itulah juga kebanggaan dari sebuah sebutan-sebutan. Jadi sumber-sumber sirah nabawiyah yang pertama kali adalah Al-Qur'an, karena itulah sumber yang sangat sahih ya, paling sahih bisa diterima. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang sahih, ya, terutama yang tertera atau termaktub di dalam kitab Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, ya, Sunan Nasa'i, ya, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi rujukan daripada pelajaran sirah nabawiyah. Kemudian kitab-kitab sirah yang lainnya seperti Tarikh Tabari, ya, kitab tentang sejarah dikarang oleh Imam At-Tabari. Kemudian Muhammad bin Ishaq, kemudian Ibn Hisham. Nah, ini kitab-kitab yang bisa dipercaya sebagai rujukan daripada sirah nabawiyah, ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab yang diterjemahkan, ya, termasuk karangan Al-Mubarkafuri, Ar-Rahiqul Makhtum yang sering disebut-sebut oleh Ustaz Abdul Somad itu. Karena dia penulisan sirah nabawiyah dalam lomba itu dia yang juara yang diadakan oleh Liga Muslim Sedunia atau Rabita Alam Islami. Ya, itu karena dia bisa mengenengahkan dengan bahasa kekinian, tetapi dasar-dasarnya diambil dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, ya, tapi jadi enak dibacanya oleh orang-orang yang sekarang ini, ya. Kalau yang kayak Ibnu Hisham tuh sejarahnya hadis, Pak, kayak hadis gitu, karena Nabi SAW ini kayak hadis tapi menyerangkan tentang sejarah, cuman bentuknya kayak hadis-hadis Nabi begitu. Nah, itu dirangkum oleh Al-Mubarkafuri dengan gaya bahasa sekarang, jadi kita bacanya enak. Ya, bahkan sekarang udah banyak juga orang penulis, ya, menulis dengan gaya novel. Ya, lebih enak lagi tuh dibacanya, enak. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa rahasia Jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam? Kenapa sih Ustaz Nabi Muhammad enggak diutus di Indonesia aja? Ya, kenapa sih di Arab gitu? Ya, ini pertanyaannya. Mengapa Rasulullah tidak dilahirkan di Romawi atau Persia yang saat itu menjadi dua negara maju superpower? Ya, di saat Nabi lahir itu dua negara superpower dengan kebudayaan dan pengetahuan yang canggih yang saat itu maju adalah negara Romawi dan Persia. Kenapa nggak lahir di sana? Atau mengapa tidak dilahirkan di Indonesia atau Australia begitu? Ya, nanti kanguru bukan onta, ya. Gitu. Nah, ini peta daripada dunia, Pak. Ini pun pakai peta bahasa Arab nih, ya. Ya. Itu sebelah kiri paling atas adalah Eropa. Ada peradaban Romawi dan Yunani. Ada Aristoteles, ada Plato di sana, ya. Berkembang di sana pengetahuan saat itu, filsafat, ya, filsafat Yunani dan Romawi. Kemudian di Irak, Iran itu ada negara atau Persia bekas Babilonia. Ya, Babilonia itu kalau kita dilakukan di Babila Harut wa Marut, ada Babil disebutkan oleh Allah, itu adalah negara Babilonia, ya. Kemudian juga ada peradaban India di anak benua Asia, ya. Itu juga peradaban yang maju. Di situ lahir agama Hindu, makanya India. Makanya Pak, agama Islam itu unik, ya. Allah yang ngasih nama. Kalau agama lain dikaitkan dengan pembawa agama itu atau daerah itu lahir. Kayak India,
karena agama Hindu di sana. Ya, agama Buddha diambil dari nama pembawanya, Siddhartha Buddha Gautama. Agama Kristen diambil dari Yesus Kristus pembawanya, Kristus Kristen. Atau Nasrani diambil dari daerahnya Nazaret. Ya. Yahudi dari salah satu keturunan Ishak, Yahuda namanya. Salah satu di antara keluarga Nabi Yusuf. Karena anaknya Israel atau Yakub itu yang juga namanya Israel itu ada Yahuda namanya. Jadi nama-nama agama mereka diambil dari si pembawanya atau nama tempat di mana agama itu lahir. Karena itu orang-orang barat nyebutnya Islam itu Muhammadinism. Karena mereka nyangka sama Islam itu dengan mereka. Bukan, kita itu agamanya Islam. Siapa yang namain Islam? Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagimu agamamu dan kusempurnakan bagimu nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi yang menamakan Islam itu Allah. Beda dengan agama-agama yang lain. Makanya India itu karena lahirnya di sana agama Hindu. Kemudian ada juga peradaban Cina, sampai Nabi pernah menyebut utlubul ilma walau bisin. Ya, tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Nah, wilayah Arab itu yang bulat itu tandus, tak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain. Dulu sampai saat inilah ya. Daerah Jazirah Arabia itu ya, enggak menarik, Pak. Tandus. Susah. Cerita orang-orang tua dulu, orang-orang Arab yang udah tua nih, kalau udah banyak jamaah haji Indonesia datang, mereka seneng karena bawa beras. Ya dulu makan ya, pakai kapal laut ya. Mereka itu kalau orang tua Arab yang udah tua tuh ngelihat roti dibuang-buang, dia ambil, dia gini-giniin, dia ingat masa-masa susah dulu. Ya, sekarang orang Arab, anak-anak muda nggak tahu minumnya Coca-Cola, roti dibuang-buang. Orang tua dulu, masya Allah, itu sangat ya menghormati banget. Ada rezeki sedikit pun, karena susah pada saat itu. Ya, nah, jadi nggak diperhitungkan. Boro-boro negara lain mau menjajah, ngapain? Dulu kan belum ada teknologi penemuan minyak. Ya, itu apa namanya petrodolar di situ, ya, nggak ada yang menjajah satu, tersingkir dari semua peradaban. Jadi artinya alamnya tuh masih murni, alamnya masih murni, kebudayaannya masih murni, ya, tidak tercemar oleh Persia, oleh Romawi dan oleh negara-negara yang lain. Nah di sini kenapa Nabi kemudian dilahirkan di Jazirah Arabia yang tandus itu? Ya, itu biladul Arab, itu jazirah itu ada Madinah, ada Mekah, ada Yaman, ya, ada bahar, dulu namanya Bahar Qalzam, sekarang namanya Bahar Ahmar atau Laut Merah. Jadi karena tandusnya bangsa lain tidak tertarik untuk menguasai Jazirah Arabia, sehingga kondisi sosial budaya bangsa Arab masih natural, masih alami, ya, tidak terpengaruh dengan budaya dan filsafat Romawi dan Yunani serta Persia. Ini membuktikan bahwa isi Al-Qur'an ya berupa kemajuan iptek adalah wahyu, bukan terpengaruh dari budaya-budaya yang lain. Gitu. Jadi kenapa di situ? Karena tadi itu. Mungkin kalau di Indonesia khawatirnya apa? Khawatirnya sudah karena masuk Buddha, Hindu ya dulu ya. Hindu, ya, makanya banyak yang sejaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak kepercayaan. Nah, karena Nabi tidak pernah berguru dengan filosof manapun. Coba, Nabi bisa memprediksi perang Romawi dengan Persia melalui Al-Qur'annya. Nabi bahkan bisa berbicara tentang masalah biologi. Proses kelahiran anak dari mulai
sperma sampai darah alaqah, darah yang enggak jadi darah jadi tulang. Nah, itu dari mana gurunya, dosennya siapa? Tinggal di tempat yang terpencil, terkukung begitu, enggak tertarik orang mau ke situ. Ya. Nah, ini untuk membuktikan pada dunia bahwa timbulnya pemikiran-pemikiran yang belirian, ya, ilmu pengetahuan maju awalnya diinspirasi oleh Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu tidak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang ada, tetapi memang wahyun minallah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi diutus di Jazirah Arabia, ya. Dasarnya untuk membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang datang dari sisi Allah, bukan karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sebabnya kenapa Nabi itu ummi. Ummi itu nggak bisa baca tulis. Sama untuk membuktikan bahwa Quran itu bukan dikarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kedua, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus di Jazirah Arabia? Yang pertama, yang berikutnya alasannya karena Arabia itu tempat yang sangat strategis. Dulu itu dunia, Pak, hanya dikenal 3 dalam sejarah: benua Afrika, Eropa, Asia. Amerika belum ditemukan, Australia belum ditemukan dulu. Ya, baru setelah zaman Columbus baru ditemukan Amerika, Australia, segala macam itu. Itu pun berkat para pelaut-pelaut, budak-budak muslim yang diperbudak oleh negara-negara Eropa untuk menjelajahi samudra-samudra itu. Ya. Jadi artinya Arab itu adalah letaknya sangat strategis, sehingga di zaman Umar bin Khattab tidak sampai 100 tahun sejak Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu sudah menjara ke 3 benua, ya, Afrika, Eropa, dan Asia. Ya. Nah, baru kemudian Columbus itu ke Australia, ke Amerika, ya. Bahkan Columbus nyasar, dia maunya ke India. India tuh di sini tuh yang abu-abu tuh, ya, India ini. Dia nyasar ke Amerika. Ya. Makanya kemudian dia sangka orang Amerika itu India. Makanya suku India, kalau film-film India itu ya, film-film Indian, ya, Amerika itu disangkanya suku India, padahal bukan, gitu. Ya. Jadi itu sangat strategis sekali, ya. Benua Australia dan Amerika temukan kemudian, ya. Jadi di tempat 3 itu. Jadi akhirnya sudah benar-benar sudah tersampaikan risalah Nabi itu kepada seluruh penduduk dunia, rahmatan lil alamin. Nah, ini dia lebih strategis tempatnya. Itu alasannya kenapa di Arab. Kemudian apa sebabnya lagi turun di Arab? Karena bangsa Arab itu menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ya, Nabi itu pakai bahasanya di Mekah saat itu bahasa yang paling fasih. Sekarang aja jelek, kotor. Ya, itu bahasa fasih. Jadi nggak usah belajar grammar, itu mereka tuh udah lancar bahasa Arab fasih. Bahkan terkenal dengan sastra yang sangat tinggi. Ya, puisi-puisi segala macam, di pasar Okas tuh orang baca puisi. Nah, Allah turunkan kitab sucinya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, lisan Arabian, ya, bilisan Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Sehingga bahasa Arab menjadi bahasa resmi Al-Qur'an. Ya. Makanya Pak, mohon maaf kalau orang baca Yasin, ya, pakai tulisan Indonesia, kan A-nya 2 tuh, Yasin gitu. Dibacanya ya asin. Ya asin. Ya. Enggak akan sama nanti, kecuali kalau dia sering dengar baca Yasin, dia mungkin bisa sama baca dengan teman-teman yang lain. Ya.
Nggak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia, tulisan Indonesia nggak bisa, Pak. Bapak baca selapat ayat dibawa ke WC dengan bahasa Arab nggak boleh. Kalau tulisan bahasa Indonesia silahkan saja, nggak ada kemuliaannya, nggak ada kemuliaannya. Gitu. Makanya saya sering katakan, kalau Bapak nulis dengan kata Muhammad atau Rasulullah pakai tulisan Arab, jangan lupakan sallallahu alaihi wasallamnya. Dan itu jangan disingkat salam atau shot doang, jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap tulisan kita ada salawat, maka selama tulisan itu masih ada, dia masih bersalawat kepada Rasulullah. Nah, kalau bahasa Indonesia silakan saja Muhammad SAW. Walaupun bacanya nggak boleh begitu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zaman dulu sebelum Orde Baru kan ada orang sambutan teksnya dibuatin. Mari Bapak Ibu kita baca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Diketawain sama pendengarnya, pejabat ngomong begitu. Karena tulisannya Muhammad SAW. Akhirnya dikritik. Minta dibetulin sama sekretarisnya, nanti kapan-kapan dipanjangin aja itunya tuh yang sallallahu apa itu ya, gitu. Ini dipanjangin tuh. Tapi belum paseh ngomongnya. Mari kita baca salawat kepada Nabi Muhammad silalahi. Orang sallallahu alaihi wasallam silalahi, emang orang Medan apa? Enggak biasa, ya. Medan lah, iya silalahi Medan itu. Saya apa karena itu atau karena lain, tapi itu saya amalkan memang. Jadi bisa jadi itu asbab saya berangkat ke tanah suci, Pak. Jadi saya di Muqabalah di interview sama Syekh dari Madinah waktu di pondok. 3, saya anak kiai, saya teman saya lagi. 4, 2 diterima, 2 ditolak. Saya ditolak dengan teman saya ditolak. Yang diterima anak kiai sama teman saya. Berangkat ke Madinah. Dia di Madinah karena teman akrab, saya sering suratan gitu. Kata dia, "Jam, ente lebih berhak di sini." Ya gimana? Urus aja, urus gitu. Nah, saya sering surat-suratan dulu kan belum ada WA ya Pak ya, belum ada HP ya. Surat-suratan kok kalau udah 2 minggu baru berbalas. Satu kali saya baca kitab Mafahim Yajib Antusohah karangan Muhammad Said Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan, kalau kita nulis salawat, salam pada Nabi, selama tulisan masih ada, dia masih bersalawat. Nah, sehingga saya pikir nih, teman saya lagi kuliah di Madinah. Di Madinah ada kuburan Nabi. Nah, ketika saya kirim balas surat, itu saya tulis, to my friend Ali Rahmat, Islamic University Madinah, PO Box sekian-sekian. Tapi di atas amplop di atas kanan saya tulis, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dengan keyakinan seperti diterangkan oleh As-Said Ali Al-Maliki tadi. Ya, kirim. Ya nggak langsung Pak. Mungkin 4 tahun dari itu tiba-tiba saya dapat panggilan untuk ke Mekah kuliah di sana. Seminggu di Mekah langsung saya telepon, teman saya masih semester akhir tuh, udah mau akhir. Ya masih ada maksudnya gitu. Saya mau ke Madinah. Ziarah ke makam Nabi. Di antara teman saya itu apa namanya, merinding bulu saya itu jadinya. Ya, salam saya dijawab oleh engkau ya Rasulullah ketika di Raudhah di samping kuburan Rasulullah. Ya alhamdulillah. Haji tiap tahun ya. Alhamdulillah. Jangan disepelekan salawat pada Nabi itu. Ya. Jadi kalau pakai bahasa Arab tulis Muhammad, jangan disingkat shot doang atau salam doang. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tulisan Muhammad pakai bahasa Indonesia, saw jangan dibaca saw. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, ini bahasa Arab terkenal dengan kelengkapan ditinjau dari sistem sisi fonem, sastra. Coba Pak ya. Antara jim, zal, zai itu beda. Ya, antara ha, kha, ha itu beda.
Nggak ada bahasa yang sempurna secara fonem kecuali bahasa Arab. Jadi dia sempurna. Ya, bahasa itu sempurna. Makanya seorang bernama Hasan Al-Nadawi, dia itu orang India, ulama, ya. Ketika ikut lomba sastra bahasa Arab yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekah, dia juara 1. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Anda bukan orang Arab, tapi Anda juara 1 lomba menulis bahasa Arab? Dia bilang, saya memang orang India, sebagai orang India, tapi sebagai Muslim, bahasa ibu saya adalah bahasa Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Gitu. Jadi penting belajar bahasa Arab itu, ya, penting. Terjemah boleh, tapi yang lebih baik lagi langsung bahasa Arabnya, ya. Dan sekarang bahasa Arab ini ya sudah menjadi bahasa internasional, di PBB dia diakuin. Rasulullah SAW bersabda, aku diberi kalimat yang mencakup banyak makna. Itu bahasa Arab itu gitu. Ya. Uti itu jawami'ul kalim. Saya dikasih bahasa Arab, bahasa yang menggabung, meringkas banyak kata-kata. Ya. Itu kenapa Nabi diutus di Arab. Mungkin kalau diutus di Jawa, nanti bahasa Al-Quran bahasa Jawa. Gimana itu, ya. Ya. Nah, jadi memang Allah sudah jadikan bahasa resmi kitabnya bahasa Arab. Ya. Lanjut. Nah, terdapat Ka'bah di sini. Ka'bah merupakan peninggalan Nabi Adam alaihissalam, direnovasi kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Ismail yang nanti keturunannya adalah Nabi Muhammad SAW. Yerusalem bagian juga dari sejarah umat Islam, karena Nabi Ibrahim Abul Anbiya kesana juga. Tetapi kemudian disuruh untuk membangun Ka'bah yang pernah tenggelam di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Ka'bah itu pertama dibangun di zaman Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ya. Kemudian pas waktu dia ditaruh di India, Hawa di Jeddah, cari di Arafah ketemu, hal Araftani, kenal saya enggak? Maka disebut Arafah. Lalu tinggal di Mekah. Nah, ketika di Mekah membaca Rabbana zalamna anfusana sebagai taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh para malaikat di tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, lalu kemudian Nabi Adam bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya kangen melakukan aktivitas seperti di surga dulu." Apa itu? Tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Ya, di surga bersama para malaikat. Tolong tunjukkan saya di sini di mana saya harus melakukan tawaf. Nah, diturunkanlah Jibril membangun Ka'bah bersama Nabi Adam alaihissalam. Ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah yang di Mekah itu, menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Tawaflah. Makanya orang yang tawaf itu pahala malaikat bertawaf di sana di Baitul Ma'mur buat orang yang tawaf di Ka'bah. Nah, singkat cerita kemudian hilang ketika zaman Nabi Nuh. Nah, banjir semua. Terus nabi berikutnya banyak diutus di Yerusalem. Maka kemudian kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Sampai Nabi pun, hingga Nabi di Mekah sekalipun masih ke Al-Aqsa di Palestina kiblatnya. Sampai kemudian Nabi 2 tahun di Madinah pun masih ke Al-Aqsa. 2 tahun di Madinah baru ada perubahan ke Masjidil Haram.
Maka disebut masjid di situ Masjid Qiblatain. Di Madinah itu ada masjid 2 tahun pertama masih menghadap ke Masjid Aqsa, 2 berikutnya sudah ke Masjidil Haram sampai hari ini. Nah, kalau di Mekah Nabi bisa menghadap Masjid Aqsa sekalian menghadap Ka'bah. Dia ambil posisi dekat Hijri Ismail, menghadap Ka'bah, menghadap ke Al-Aqsa juga gitu. Karena syariatnya ke Al-Aqsa ngikuti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Cuman pada saat di Madinah nggak bisa berhadapan langsung dua-duanya, nggak bisa. Karena ini kan lihat nih, ini mana nih? Ini yang kotak ini Mekah ya. Nanti di atasnya itu Madinah, ntar di atasnya lagi yang biru nih, yang merahnya ada Al-Aqsa ya. Jadi bertolak belakang, Madinah di sini ngadep ke sini, kalau Ka'bah, kalau Al-Aqsa ke sana. Nggak bisa sekaligus, badan cuma satu. Nah, makanya Nabi SAW sering mengadakan tangannya, mukanya ke langit untuk minta dapat kiblat yang diinginkan oleh Nabi, yaitu Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Kami telah melihat engkau sering mengadahkan mukamu ke atas langit, memohon kiblat yang kau ridhoi, yang kau inginkan. Sekarang silahkan hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram di Mekah. Nah, sampai saat ini kita masih menghadap ke sana. Jadi kita menarik kembali sejarah awal manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi tidak meninggalkan sejarah berikutnya ketika Masjid Aqsa sempat dijadikan kiblat oleh Allah untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian zaman Nabi Muhammad dikembalikan lagi ke Ka'bah. Jadi kita nggak terpisah, sejarah ketarik lagi zaman Adam alaihissalam. Tapi tidak tertinggal juga kita sejarah punya Isra Mi'raj dan juga menghadap Ka'bah, menghadap Masjidil Aqsa. Makanya bapak-bapak sekalian, Masjidil Aqsa bukan punya urusan orang Palestina saja, tapi bagian daripada sejarah umat Islam. Begitu panjang sejarahnya. Karena itu tanggung jawab kita semuanya. Ini dia ada nilai melanjutkan risalah Nabi Ibrahim dan Ismail dalam memuliakan Baitullah melalui ibadah haji. Coba Pak ya. Kan sekarang begini agama Yahudi itu. Sudahlah, daripada semua umat agama samawi, Yahudi, Nasrani dan Islam berantem melulu, perang melulu, kita satukan saja agama menjadi agama Abrahimisme atau Ibrahimiyah bahasa Arabnya. Siapa yang paling taat mengikuti ajaran Ibrahim? Kalau mau ngajak ke ajaran Ibrahim, harusnya masuk Islam. Karena umat Islamlah yang paling konsisten mengikuti millata Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim, agama Islam juga. Coba lihat sekarang. Yang syariat sunat pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nasrani sunatan kayak kita. Ada, cuman dia mikir kesehatan. Kalau kita agama mikirnya manfaatnya kesehatan. Karena setiap ajaran agama Islam pasti manfaatnya buat kita. Ada khitan di agama Nasrani atau Yahudi? Enggak ada. Kayak kita kan ada. Sampai dipengantenin malah gitu. Siapa ya coba yang menghidupkan ajaran ibadah haji? Ya, warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada umat Kristen? Enggak ada. Ada umat Yahudi? Enggak ada. Siapa yang menghidupkan ibadah kurban? Siapa? Umat Islam. Sampai Ahok ngusulin nggak usah lah korban-korban itu darah kemana-mana kotor, mendingan beli dagingnya aja. Yang penting harganya sama. Nggak bisa. Harus iraqatud dam, ada penyembelihan. Ente beli harganya kambing korban 3 juta, beli di pasar beli dagingnya doang, nggak sah korbannya. Harus ada iraqatud dam. Siapa yang menghidupkan syariat Nabi Ibrahim itu? Islam. Bahkan kita dalam salat aja, salawatnya salat Ibrahimnya itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Kita ajak.
Doa pagi-pagi nih, asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Tuh. Jadi ente pada Yahudi Nasrani yang ngajak-ngajak kepada agama Abrahamisme, ente masuk Islam. Baru benar-benar itu ikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihis. Sok penyatu gitu loh. Ayolah daripada ribut kita nyatu aja kepada agama Ibrahim. Pemurtadan itu. Pemurtadan. Harusnya ente Islam masuk Islam baru cocok lengkap itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Udah siang ini. Cukup ya? Sepanjang. Udah selesai dah. Kita belajar peta aja. Ya. Saya juga nanti ada agenda lain soalnya. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya mengisi kosongan di minggu kelima. Ya udah ngundang saya di minggu kelima aja Pak ya. Setahun tuh ada berapa kali minggu kelima? Iya kalau rutin takut nggak istiqomah saya. Dulu kan rutin malam minggu keberapa tuh Sabtu ya. Ya itu karena jauh Pak. Kadang-kadang bangun Pak sebelum subuh, tapi 10 menit sebelum subuh atau 15 menit kan jalannya 1 jam ke sini. Ya sekarang mendingan ada tol, jadi 45 menit udah nyampe tadi, alhamdulillah. Ini Bapak masih sepi ini, saya udah datang tadi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.